No. Hey guys, welcome to my podcast. Assalamualaikum, hi people, welcome to the podcast. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku winter school di Jepang, di Tokyo. Dan aku kali ini punya tema tersendiri untuk podcast kali ini, yaitu starter pack untuk winter di Tokyo. Nah, jadi di sana itu sebenarnya kalau di Tokyo itu jarang banget ada salju ya. Tapi tuh waktu aku kesana itu alhamdulillah tuh ada satu kesempatan satu hari turun salju di daerah Tokyo gitu. Soalnya yang biasanya turun salju di Jepang itu yang daerah yang lebih atas, yang lebih utara. Nah, jadinya di Tokyo itu jarang-jarang banget, dan kesempatan kemarin itu kayaknya salah satu kesempatan emas untuk lihat salju gitu. Nah, pertama kalinya lihat salju itu aku di sana. Jadi pertama kali juga aku ngerasain winter itu di sana gitu. Dan suhu yang paling rendah yang pernah aku alami adalah -3 derajat Celcius, dan yang terpanas itu +17. Tapi kalau di Indonesia +17 juga udah dingin ya. Kalau di sana lumayan jauh lebih hangat dibandingkan ketika 0 atau -3. Nah, salah satu kebiasaan aku ketika winter school di sana itu, sebelum pergi kemana-mana, aku tuh selalu cek cuaca dulu, terus cek temperatur juga, cek suhu juga berapa, supaya nanti bisa menyesuaikan si kostum aku. Karena kalau misalnya ternyata nggak terlalu dingin tapi aku udah pakai segala macam kan panas juga gitu. Jadinya aku selalu ngecek dulu, sekarang hari ini berapa suhunya, jadinya aku pakai kostumnya menyesuaikan. Nah, terus aku sebenarnya punya sedikit cuplikan video tentang ketika aku pertama kali lihat salju. Jadi di mana-mana salju, di lapangan, di atas mobil, di atas genteng rumah, di atas gedung gitu, itu semuanya putih gitu. Dan tapi sebenarnya ketika aku pegang si saljunya itu, kayaknya itu bukan salju yang kalau di Tokyo itu ya, kayaknya dia bukan salju yang salju gitu. Gimana sih, biasanya kalau yang salju yang kita tahu tuh kan dia halus dan putih banget warnanya. Kalau yang aku lihat di Tokyo itu dia nggak, lebih ke es itu sih, lebih kayak ke es. Jadi belum yang halus tapi masih kasar gitu, dan bening warnanya tuh, bukan putih gitu. Putih sih tapi nggak terlalu putih seperti salju yang numpuk banget kalau yang di tempat-tempat atau daerah-daerah yang super dingin gitu. Tapi ya seneng juga sih, alhamdulillah bisa ngerasain salju tuh kayak apa gitu. Buat teman-teman juga yang mau ke Jepang, kalau lagi winter tuh bisa tuh di sekitar bulan Januari, Februari tuh lagi winternya banget di Jepang. Jadi kalau teman-teman ke sana bisa di tanggal-tanggal itu ya. Nah, terus kalau misalnya aku keluar ruangan, keluar dari dormitory aku, atau keluar gedung, keluar rumah, itu tuh outfit yang biasa aku pakai itu kalau lagi dingin banget itu banyak sih berlapis-lapis, karena dinginnya dingin banget. Biasanya aku tuh kalau pakai berapa lapis ya, 3 ya kayaknya, 3 lapis. Yang pertama tuh long john itu kayak, kalau teman-teman ada yang belum tahu, long john itu baju khusus untuk winter. Jadi si bajunya itu sifatnya tuh dia tuh fit ke body kita, tapi cenderung ketat sih. Jadinya kan kalau misalnya ketat, temperaturnya bisa dijaga di sana ya. Jadinya kayak suhu tubuh kita tuh bisa tetap dijaga hangat gitu. Nah, terus aku juga pakai baju biasa. Abis itu aku pakai jaket winter jadi berlapis-lapis.
Dan itu tuh sebenarnya kalau lagi dingin-dinginnya masih tetap dingin aja sih, meskipun udah berlapis-lapis tapi masih tetap dingin banget. Tapi kalau orang Jepang sih kayaknya di sana udah biasa ya, jadinya ketika winter tuh kayaknya nggak terlalu tebal deh bajunya dibandingkan aku. Karena waktu itu aku kayak ya pertama kali, dan jadinya mungkin tubuh aku juga shock juga kali ya dengan environment yang baru gitu. Nah terus aku juga pernah sih sekali aku pakai gloves, pakai sarung tangan. Pas pertama kali kadang nggak kuat, dingin banget. Pas lama-lama udah hari keberapa udah nggak terlalu, ya udah mulai sedikit terbiasa, jadinya nggak pernah pakai gloves lagi, meskipun dingin banget sih tapi nggak sedingin yang pertama kali gitu. Nah terus kalau plus minusnya, atau maksudnya enak nggak enaknya ketika winter itu, ya yang enaknya mungkin kita bisa lihat, kalau sebagai orang Indonesia mungkin bisa lihat salju gitu ya, bisa lihat fenomena alam yang baru gitu, yang mungkin di Indonesia kita kan nggak dapet itu gitu. Terus kalau mungkin yang bisa dibilang kayak semacam kendalanya itu bagi aku waktu itu adalah suhunya yang memang sangat ekstrim sih. Maksudnya ketika datang dari Indonesia itu panas banget, apalagi dari Jakarta waktu itu panas banget, tiba-tiba nyampe ke sana dingin banget. Itu tuh lumayan agak gimana ya badannya. Ya waktu itu aku sampai ini sih flu sampai flu karena dingin banget. Dan pernah aku tuh suatu hari pas hari udah dekat mau pulang ke Indonesia, itu dinginnya yang -3 itu kalau nggak salah ya, yang -3 derajat itu dinginnya sampai dingin banget, sampai mau tidur pun masih tetap dingin gitu. Ketika aku tuh sebenarnya waktu itu kan lagi ngerjain tugas magang kan, waktu malam hari, terus aku cek suhu ternyata -3 derajat. Terus aku udah ngerasa kayak aduh nggak bisa lagi nih, udah nggak bisa mikir lagi, udah kayak dingin banget gak kuat. Akhirnya aku tidurin, pas aku tidurin pun masih tetap dingin gitu. Bahkan aku udah pakai 3 lapis tadi, terus aku pakai selimut juga, ada bed covernya juga, itu masih tetap dingin juga. Udah pakai kaos kaki 2 itu tuh masih dingin juga. Jadinya perlu ya cukup effort untuk tetap hangat gitu. Tapi senang sih, itu pengalaman yang baru dan yang kayaknya tidak terlupakan ya, insya Allah. Senang banget pokoknya. Oke teman-teman, gitu aja. Ini ada beberapa cuplikan video ketika aku lihat salju, atau ketika aku pegang salju, dan ketika salju lagi ada di mana-mana di sekitar dormitory aku. Langsung aja check this out. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dengerin podcastnya sampai akhir. Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you in the next podcast. Bye bye. Assalamualaikum. Wah. Oh. No.